Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kehidupan kamu ya. Judulnya itu terdiam tak percaya, melihat kebenaran yang nyata. Jadi di sini kita bicara tentang sebuah kebenaran yang mungkin akan terungkap oleh kamu ya. Tapi ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Baik Aquarius, aku berharap Aquarius semuanya dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita shuffle kartunya buat Aquarius. Kebenaran ya, tentang kebenaran. Terdiam, tak percaya, melihat kebenaran yang nyata. Apakah itu? Dan ini energi general, secara general ya, kita ambil ya. Secara global juga. Dan energi banyak orang pasti akan ketarik di sini. Jadi, bisa saja resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, kita akan coba lihat untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Sagittarius, ada Temperance, ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, ada King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Six of Coins, Taurus, Virgo, Capri, dan ada Aquarius dan Aquarius, serta Eight of Wands, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu, buat Aquarius. Jadi tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Dan satu lagi aku ingatkan, mungkin banyak yang bertanya, kenapa Kak semua zodiaknya judulnya sama? Terkadang setiap kita shuffle kartunya, kita tarik energi itu akan berbeda-beda. Makanya kita mencoba. Ada juga sih yang nanya, Kak kalau zodiak aku gimana ya? Kalau Aries gimana Kak? Gemini gimana Kak? Dan jadi ada satu pertanyaan yang mungkin semua zodiak ingin tahu gitu. Ya itu sih. Itu jawabannya ya. Oke. Di sini di bottom of the deck ada Temperance ya. Balance, harmony, perspective ya. Jadi Aquarius, aku melihat beberapa dari kamu selama ini merasa hidup kamu itu kayak capek banget gitu ya, menjalankan hidup yang gitu-gitu aja, hidup yang tidak ada perubahan, hidup yang biasa-biasa aja ya. Justru ada hidup yang kamu lalui itu ya tidak pernah dianggap oleh orang-orang di sekitar gitu ya. Banyak orang justru mungkin mengabaikan kamu, sepelehkan kamu ya. Mungkin kamu juga sering tidak diikut sertakan dalam acara-acara sosial atau gimana gitu ya. Nah, jadi kamu merasa kayak kok begini amat ya hidup aku begitu ya. Jadi kayak nggak seimbang jadinya ya. Padahal kamu seperti udah berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya gitu ya. Kamu sudah memaksimalkan bahwasanya yang harus kamu lakukan itu seperti apa ya, dalam sebuah lingkungan, dalam semuanya ya. Nah, tapi itulah terkadang kamu mencoba untuk pasrah, kamu mencoba untuk kayak surrender ya. Hanya Tuhan yang tahu mungkin apa yang terjadi pada aku. Ya, itu. Namun di sini aku merasakan ada balance, ada harmoni, ada sebuah keseimbangan hidup kamu dan akhirnya kamu bahagia banget gitu. Kenapa? Akhirnya dengan perjuangan kamu, dengan rasa syukur kamu, dengan hati kamu yang bersih gitu ya. Akhirnya kamu merasa aku nggak boleh gini, aku nggak boleh iri, aku nggak boleh punya hati yang busuk gitu ya, aku nggak boleh kayak marah gitu ya sama orang-orang yang mungkin sudah mengabaikan aku atau mungkin sudah mereka tidak pernah menganggap aku. Jadi kamu tidak pernah untuk berpikir negatif. Nah disitulah akhirnya kamu mendapatkan suatu keseimbangan diri kamu dan kamu terkadang tidak percaya ya, terkadang kamu pernah terdiam dan kamu tidak percaya ternyata dengan melakukan hal itu aku bisa happy gitu loh. Dengan melakukan itu hidup aku bisa seimbang gitu. Ya namanya hidup itu ya harus selalu berpikir positif walaupun
orang-orang di sekeliling kita itu penuh dengan ketoksikan gitu ya, penuh dengan racun ya. Tapi ya siapa lagi kalau bukan diri kita yang harus merubah ataupun mindset kita itu ya diri kita sendiri yang akan mengontrolnya gitu. Sehingga yang terjadi adalah sebuah keseimbangan hidup kamu. Oke, apalagi di sini yang terbaca? Oke, act of one, ada communication, ada rapid change, ada domino effect. Nah, aku merasakan ya buat Aquarius, ada suatu hal-hal yang mungkin tidak terduga, yang akhirnya kamu rasakan. Kamu mungkin tidak percaya gitu ya. Mungkin ada sebuah komunikasi lagi yang akan terjalin nih antara kamu dengan dia, yang selama ini mungkin sudah terputus ya, atau sudah hilang kontak sama sekali, di mana dulunya kamu pernah menyukai seseorang, atau seseorang yang menyukai kamu, namun semua itu hanya sebentar kamu rasakan, lalu hilang. Namun akhirnya aku melihat ada sebuah hal-hal yang mengejutkan kamu, ada sebuah hal-hal yang membuat kamu merasa kayak nggak percaya gitu loh. Mungkin bisa saja kamu kayak ngelihat handphone gitu ya, sosial media, loh kok tiba-tiba ada inbox ya, kok tiba-tiba dia nge-DM aku ya, ini kan sudah lama nih kita nggak komunikasi gitu. Ternyata ya seseorang yang dulu pernah ada di dalam hati kamu, dia mulai menunjukkan dirinya gitu loh. Dia mulai menunjukkan ya kalau dia itu masih ingat sama kamu, masih kangen sama kamu. Nah, di sini akhirnya sebentar ya. Aku melihat ada The Star. Kenapa dia itu kayak muncul kembali nih ke hadapan kamu? Nah, kamu kaget dong ya, ngerasa nggak percaya karena udah hilang kontak entah beberapa tahun, entah bertahun-tahun gitu ya, berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang baru jalin komunikasi atau jalin hubungan gitu ya. Tiba-tiba aja dia ngilang gitu aja. Ya, kan kamu kaget tiba-tiba aja dia muncul. Ya. Nah, ini kayak bunglon, kayak jelangkung gitu. Jadi itu yang buat kamu aneh. Merasa kamu kayak terkadang kamu terdiam sejenak dan tidak percaya. Inilah kebenarannya. Kok bisa ya begini? Yang awalnya aku merasa kayak udah hilang, ya udahlah, dia ngilang gitu aja, biarin aja gitu ya. Toh nantinya kalau jodoh bisa akan kembali. Nah, itu pikiran kamu. Kamu karena di sini aku melihat kamu sudah bisa kayak mengontrol mindset kamu. Kamu sudah bisa mengontrol perasaan kamu, emosi kamu ya. Sehingga akhirnya hidup kamu seimbang. Walaupun ada yang menyakiti kamu, ada yang mengecewakan kamu, ada yang hilang gitu aja. Kamu kayak nyantai gitu loh. Dan akhirnya ya mereka yang kayak mulai kayak apa ya, kayak cacing 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 apa ya, kayak cacing kebakaran atau apa gitu ya. Nah, jadi dia mulai kayak menunjukkan nih kalau dia itu masih merasakan, eee, ternyata aku sih pengen healing dulunya gitu. Itu mungkin bayangan dia atau pikirannya dia ya. Aku pengen healing dari dulu. Makanya aku off gitu loh. Aku menghilang karena aku pengen menyembuhkan diri aku. Mungkin bisa saja seseorang yang kamu anggap dia sudah menghilang, yang kamu anggap dia itu hanya mengecewakan kamu, ya mungkin dia punya masalah tentang dirinya dia atau tentang keluarganya dia. Di mana mungkin dia yang broken home ya, di mana mungkin dia kayak kacau dalam pekerjaannya, atau dia yang benar-benar punya masalah yang tidak bisa dipecahkan. Untuk ngobrol sama kamu mungkin dia takut gitu loh. Maka dia lebih lebih memilih untuk menghilang. Dan itu kamu tidak percaya saat dia datang. Jadi kamu merasa kaget gitu loh. Kok akhirnya kamu setelah mengetahui itu ya, kenapa sih kamu nggak ngobrol aja sama aku gitu ya. Nah, terkadang kita nggak bisa ya, seseorang itu kita paksakan untuk jujur, untuk terbuka sama kita, nggak bisa. Terkadang privasi seseorang itu sulit untuk dia ceritakan ya, apalagi mungkin kita baru kenal gitu ya. Ada juga sih yang sudah sejak lama menjalin suatu hubungan, tapi dia juga tidak bisa terbuka. Ada hal-hal yang mungkin yang bersifat privasi oleh dia itu tidak bisa diungkapkan, oke? Di sini ada Six of Coin, ada charitable giving, self will, generosity. Nah, aku merasakan di sini uh, beberapa dari Aquarius ini menggambarkan apa ya ini?
Ini juga keseimbangan sih ya, ada kesempurnaan di sini dan ada kesabaran juga. Di sini juga ada konsistensi gitu loh. Intinya ada sesuatu hal yang benar-benar kayak membuat kamu juga tidak percaya ya tentang keuangan kamu ya kalau aku lihat di sini. Dimana yang dulunya kamu merasa kayak nggak punya apa-apa gitu ya. Aku merasa nggak mampu, untuk berbagi aja aku nggak mampu. Tapi di sini aku melihat kamu sudah bisa berbagi. Ya, share will, critical, giving, intinya sudah bisa memberilah gitu. Jadi ini membuat kamu merasa kayak kamu terdiam tak percaya gitu loh. Karena apa? Aku sekarang ini sudah bisa berbagi. Dan saat aku berbagi, hati aku begitu tenang. Hati aku begitu nyaman. Hati aku begitu bahagia. Intinya apa yang aku miliki, aku bisa berbagi gitu. Nah, mungkin dengan itu juga lah akhirnya kamu banyak disukai orang, kamu mulai bersinar kembali, kamu mulai kayak banyak hal yang sudah kamu rasakan keuntungan dari hal-hal positif yang kamu lakukan. Seperti berpikir positif, melakukan hal yang positif gitu ya. Di sini ada King of Cup. Ada non toxic masculine, emotional mature, ya, compassion. Nah, uh, akhirnya Aquarius sekarang ini sudah bisa lepas dari orang-orang toksik gitu ya. Mungkin atau diri kamu sendiri yang dulunya benar-benar toksik, tapi akhirnya perlahan-perlahan dengan apa yang sudah kamu lakukan, dengan keseimbangan hidup kamu mulai sadar, oh, aku akhirnya sudah menjadi orang yang benar-benar lepas dari ketoksikan aku gitu loh. Atau benar-benar kamu sudah bisa lepas dari orang-orang toksik di sekeliling kamu. Karena selama ini kamu memang kayak tidak percaya ya, kamu tidak yakin juga bisa lepas dari mereka-mereka. Karena apa? Karena mungkin kamu sudah sejak lama menjalin hubungan juga ya dengan mereka gitu ya. Baik itu teman, kerja, ataupun siapa dia gitu. Atau dia adalah pasangan kamu. Dimana kamu merasa dulunya kamu itu juga toksik terhadap dia atau dia toksik terhadap kamu. Namun akhirnya bisa saja kamu dengan dia akhirnya sudah bisa melepaskan toksiknya itu, racun-racun yang ada di dalam tubuh kamu dan dia sudah bisa kamu lepaskan. Dan dia juga bisa melepaskan. Dan itu membuat kamu merasa kayak inilah kebenaran yang benar-benar nyata, yang sesuai dengan harapan aku. Aku benar-benar berharap kalau semua itu bisa terwujud. Aku bisa lepas dari orang toksik gitu ya. Dan lanjut di sini ada two of coin. Ada priorities, finding balance, managing resource. Arti kata di sini collection, ya keseimbangan akan kamu dapatkan. Kamu selalu memprioritaskan sebuah pekerjaan gitu loh, sebuah peluang. Arti kata mungkin beberapa dari Aquarius sekarang itu sudah mulai menjadi seseorang yang benar-benar balance gitu. Kamu mendapatkan keseimbangan itu. Ya, ini yang aku rasakan. King of Wands. Kamu benar-benar sudah melakukan apa yang sudah menjadi harapan kamu. Kamu sudah melakukan banyak hal di sini. Ada King of Wands ya. Intinya kamu juga sudah mulai menjadi orang yang tegas. Kamu juga natural leaders, inovatif, visionary ya. Kamu ini sudah menjadi orang yang bertanggung jawab juga. Kamu seseorang yang mungkin ya bisa dikatakan apa ya? Kamu orang yang baik ya. Bisa dikatakan bisa menaklukkan apapun. Dan akhirnya itu ya kamu ini semua berkat perjuangan kamu juga. Semua ini ya karena kamu tahu semua itu kembali kepada kamu. Kamu yang akan mengendalikan semuanya. Akhirnya kamu bisa menjadi seseorang ya yang banyak disukai orang juga gitu loh. Ya, Aquarius. Ini dia. Oke. Kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca di sini tentang kita tarik aja ya satu-satu ya. Ada kerinduan. Nah, Aquarius, aku merasakan ya. Kamu merasa kaget. Ternyata ada yang merindukan kamu, ya. Ada yang sangat merindukan kamu. Siapa dia?
Ya, bisa saja ini keluarga kamu, bisa saja ini teman kamu sudah sejak lama yang aku katakan, di mana dia itu sudah menghilang sejak lama, ternyata dia merindukan kamu ya. Ya mungkin dia pasangan kamu atau mantan kamu ya, ada. Dan kamu kayak kaget gitu, terdiam tak percaya, kok bisa ya dia merindukan aku. Kamu akhirnya sadar ya, mungkin saat dia stalking kamu, saat dia kayak mencari tahu tentang kamu, dan di situ kamu tahu kalau dia seseorang yang benar-benar kayak merindukan kamu. Nah, ini ada cinta sejati. Aquarius, aku melihat, dan akhirnya beberapa dari Aquarius akan merasakan kehadiran seseorang yang benar-benar cinta sejati, ya menurut kamu ataupun dia. Ini cinta sejati. Karena mungkin selama ini kamu sudah capek menjalani hubungan-hubungan yang benar-benar toksik ya. Dan sini aku katakan tadi, kamu sudah bisa keluar dari hubungan toksik, keluar dari orang-orang toksik ya. Dan akhirnya yang kamu dapatkan apa lagi ya? Sebuah cinta sejati akan datang kepada kamu. Dan ini begitu sangat berharga bagi kamu ya. Oke, kita akan coba lihat lagi. Wow, teman. Seseorang ini ya mungkin awalnya dia teman kamu, atau dia adalah seseorang yang benar-benar teman kerja, atau uh, atasan, atau di bawahan kamu, di mana kamu sudah merasa nyaman jadi teman, dan akhirnya di situ mulai ada saat tidak ketemu ada kerinduan ya, yang ternyata ada yang merasakan dia adalah cinta sejati gitu ya. Nah, kita akan coba lihat lagi apakah yang terbaca. Nah, cinta. Ternyata kamu dengan dia merasakan ada sebuah cinta di sini. Cinta yang benar-benar kayak, oh ini cinta, namanya cinta gitu. Itu namanya cinta. Tapi di antara kamu dengan dia itu selalu ada masalah. Masalahnya apa? Ya mungkin entah karena perbedaan antara kamu dengan dia, atau karena apa ya, banyak hal sih yang menjadi masalah itu. Namanya hidup ya, apalagi dalam hubungan percintaan. Itu kalau tidak ada masalah, kalau hubungan itu adem-adem aja ya, terkadang itu membuat kita kayak, nggak ada tantangan gitu loh. Kayak, ya biasa aja. Jadi itu akhirnya yang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sekali sekali, berantem, berkonflik, ya hancur gitu loh. Karena merasa nyaman, merasa tidak ada masalah. Jadi bersyukurlah kamu-kamu yang punya masalah dalam percintaannya kamu. Karena dengan begitu nantinya akan bisa membuat hubungan kamu makin, ya makin makin awet gitu. Kita akan coba lihat selanjutnya seperti apa. Di sini ya, buat Aquarius. Kita akan coba lihat, ambil 3 kartu. Kartu ending cerita ini ya, seperti apa. Ada here. May your breath cold be carried on the wind. Nah, ada apa ya di sini? Aku melihat ada lightness, ada powerful, ada reveal. Aku merasakan ya di sini beberapa dari Aquarius, semua di sini akan terungkap ya. Di sini ada reveal, akan terungkap apa yang menjadi suatu harapan kamu akan terwujud. Dan ini ada powerful, kamu memiliki kekuatan yang benar-benar kamu miliki untuk bisa merubah hidup kamu ke depannya ya. Dan mungkin kamu juga tidak akan percaya bahwasanya kamu bisa merubah masa depan kamu. Yang awalnya kamu tidak yakin, tidak punya kepercayaan diri ya. Karena kamu punya ketakutan nih, nanti aku bahagia nggak ya? Nanti aku happy nggak ya gitu. Nah, tapi di sini kamu akan seperti dituntun oleh sebuah cahaya ya. Dan ini terkadang ada angin, ada hempasan angin, embusan angin gitu ya, yang membawa kamu seolah-olah kayak yang menuntun kamu juga. Jangan dikira angin itu adalah sebuah badai, enggak. Terkadang angin itu penunjuk arah gitu ya. Kalau udah kompas kan itu ya, angin menuju arah gitu. Jadi disitulah bisa kamu sadari, oh ini ada angin gitu. Anginnya kemana ya? Nah, di situ kamu bisa mengikuti arah angin. Karena di situ ada juga sebuah cahaya yang akan menuntun kamu, dan akhirnya kamu memiliki sebuah kekuatan untuk bisa mencapai titik di mana itu impian kamu begitu ya. Buat Aquarius, itulah yang terlihat di sini. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur ya buat Aquarius. Sampai ketemu lagi Aquarius, dadah.